Oke. Tanda tangan. Oh, tangan dulu, Dek. Mbak. Saya beruntun ya, Pak. Kalian lah. Dia betul selesai. Iya, Pak. Iya. Nasib anak. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Harno, Pak Kuswidarbo, Mbak Jihan, Amira Ayu. Panggilannya apa? Jihan, Pak. Oh, Jihan. Oke, Mbak Jihan. Hari ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesempatan untuk melakukan ujian skripsi. Mbak Jihan dalam keadaan sehat, kemudian kami bertiga juga sehat, kemudian kita akan melaksanakan ujian skripsi. Kemudian acaranya itu pertama nanti Mbak Jihan presentasi 10 menit saja, jangan lama-lama. Kemudian sesudah itu nanti Pak Kuswidarbo menguji duluan, kemudian Pak Harno, kemudian nanti terakhir saya. Ya, oke, 10 menit aja ya. Silakan Mbak Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan skripsi saya dengan judul Dampak Program Pelayanan Rabularis terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dan kontribusinya dalam percepatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Mulai pendahuluan, yang melatar belakangi penelitian saya ini isu pelayanan publik di Indonesia yang masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang belit-belit, biaya yang tidak jelas, serta terjadinya pungli. Hal tersebut merupakan indikator rendahnya pelayanan publik di Indonesia. Sebagai instansi vertikal, Kementerian ATR BPN ini menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan pelayanan publik, Kantor Pertanahan berpedoman pada Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 2017 tentang standar pelayanan. Dalam rangka keikutsertaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Goa mengadakan program Rabularis. Rabularis itu layanan sehari selesai yang diadakan setiap hari Rabu. Program tersebut merupakan layanan one day service atau program satu hari selesai yang dikhususkan untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan berkas tanahnya secara langsung tanpa surat kuasa. Tujuan penelitiannya ada 4 sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama untuk mengetahui besar rata-rata pelayanan, yang kedua untuk mengetahui besar kontribusi pelayanan Rabularis dalam percepatan pelayanan pertanahan, yang ketiga untuk mengetahui besar indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rabularis, yang keempat untuk mengetahui dampak pelaksanaan pelayanan Rabularis. Metode penelitian yang saya gunakan mixed method, yaitu metode campuran. Gambaran lokasi umum penelitian saya saya lakukan di satu lokasi, Pak, di Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Wilayah administrasi Kabupaten Goa ini terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa atau kelurahan dengan luas sekitar 1.883 km persegi atau sama dengan 3,1% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan penduduk sebanyak 7.999 jiwa di akhir tahun 2023. Rumusan masalah saya pada penelitian ini ada 4. Yang pertama itu berapa besar rata-rata capaian pelayanan Rabularis, yang kedua berapa besar kontribusi Rabularis dalam percepatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Goa, yang ketiga berapa besar indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rabularis, yang keempat itu apa dampak pelaksanaan Rabularis. Selanjutnya Pembahasannya saya bagi 4 sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama untuk menjawab berapa besar rata-rata capaian pelayanan Rabularis, saya masukkan nilai jumlah pelayanannya pada tahun 2022 dan 2023. Sesuai tabel yang tersaji dapat dilihat pada tahun 2022 itu sejumlah 113 pelayanan, dan tahun 2023 itu sebanyak 218 pelayanan, jumlahnya sebanyak 331. Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata perhitungannya, saya gunakan rumus jumlah semua data per banyaknya data. Karena saya ada 2 data, jadi X1 tambah X2 per N. Didapatkan nilai sebanyak 165 pelayanan per tahun. Selanjutnya, berapa besar kontribusi Rabularis dalam percepatan
sini saya bandingkan dengan jenis pelayanan yang sama pada pelayanan regularis tapi masuknya reguler. Yang permohonan reguler sejenis regularis sebanyak 26.937 pelayanan pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan pelayanan yang selesai pada regularis sebanyak 331. Dari total permohonan tersebut didapatkan nilai sebesar 1,23% dari total permohonan reguler. Sesuai data pada tabel di samping, regularis telah berkontribusi sebesar 1,23% terhadap percepatan pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Goa. Jadi saya hitungnya ini menggunakan Excel saja, Pak. Ini di halaman berapa ya? Siap ada di Yang belakang. tadi yang 5, Pak. Mbaknya jelasin halaman berapa? Kalau lama lanjut aja. Halaman 33, Pak. Oke, udah lanjut. Selanjutnya penghitungan besar indeks kepuasan masyarakat. Kuesioner yang saya sebar itu sebanyak 40 dengan 9 indikator pertanyaan kuesioner. Kemudian dengan skala Likert sangat setuju diberi skor A, setuju diberi skor 3, kurang setuju diberi skor 2, tidak setuju diberi skor 1. Indikator pertama tentang kesesuaian persyaratan pendaftaran tanah, persentase tertingginya itu 58 dengan keterangan sangat sesuai. Indikator kedua tentang kemudahan dalam mendaftarkan berkas permohonan, nilai persentase tertingginya itu 70 dengan keterangan sangat mudah. Indikator ketiga ada kecepatan waktu penyelesaian, nilai persentase tertingginya 60%, keterangan sangat cepat. Indikator keempat biaya atau tarif permohonan pelayanan dengan nilai persentase tertinggi itu 65% dengan keterangan sangat murah. Indikator 5 kesesuaian yang tercantum dengan hasil yang diberikan, nilai persentase tertinggi 55%, keterangan sangat sesuai. Indikator 6 kompetensi kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan dengan nilai persentase tertinggi 67%, keterangan sangat kompeten. Indikator ke-7 kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan dengan nilai persentase tertinggi 65, keterangan sangat sopan. Dan indikator ke-8 sarana dan prasarana dengan nilai persentase tertinggi 55% dengan keterangan baik. Indikator ke-9 penanganan pengaduan pelayanan dengan nilai persentase tertinggi 83% dengan keterangan dikelola dengan baik. Setelah saya skala Likertkan tadi, dihitung bobot nilai rata-rata tertimbangnya dengan rumus 1/X. Karena saya ada 9 komponen, jadi 1/9 didapat nilai 0,11. Terus nilai IKM-nya dengan rumus total nilai persepsi per unsur yang terisi dan nilai bobot tertimbang 0,11 tadi didapatkan nilai 3.605. Nilai tersebut saya konversikan dikali dengan 25 didapatkan nilai 90.138. Sesuai dengan tabel Kepmenpan nomor 14 tahun 2017, nilai tersebut masuk ke kategori sangat baik dengan mutu pelayanan A. Ini tabel penghitungan skala Likertnya. Yang terakhir, dampak pelaksanaan pelayanan regularis di kantor pertanahan Kabupaten Goa. Berdasarkan jawaban dari ketiga rumusan masalah yang telah saya jabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan loket prioritas regularis ini membawa dampak positif untuk masyarakat. Hal tersebut berdasarkan perhitungan IKM dengan nilai 90.138 dengan keterangan sangat baik. Tetapi belum membawa dampak positif yang signifikan terhadap percepatan pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Goa, karena hanya berkontribusi sebesar 1,23% dari awal terlaksananya regularis. Akan tetapi, dengan adanya program regularis ini, kantor pertanahan mendapatkan dampak positif dari faktor lain. Faktor berikut ini beberapa analisis faktor positifnya. Yang pertama, efisiensi pelayanan. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Yang keempat, peningkatan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, pengurangan biaya operasional.
pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Goa memiliki kinerja berkas yang terbilang cukup banyak dan cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan rata-rata capaian pelayanan Rabu Laris, didapatkan nilai rata-rata sebesar 165,5 pelayanan per tahun. Untuk rumusan masalah kedua, Rabu Laris telah berkontribusi sebesar 1,23% dalam percepatan pelayanan. Nilai tersebut masih terbilang kecil. Untuk nilai indeks kepuasan masyarakatnya mendapatkan nilai A dengan mutu sangat baik dinilai 90.138. Untuk dampak pelaksanaannya, Rabu Laris telah membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi belum berdampak signifikan terhadap kantor pertanahan karena hanya dalam percepatan pelayanannya hanya berpengaruh 1,23%. Terakhir saran. Saran sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, untuk kantor pertanahan diharapkan dapat mengoptimalisasikan informasi tentang program pelayanan Rabu Laris. Mungkin dapat melalui standing banner, brosur, informasi digital. Informasi digital di sini mungkin bisa di-share di sosial media kantor pertanahan, dan disarankan untuk mempertimbangkan perluasan program ini ke hari-hari lain dan jenis layanan lainnya, karena layanan di Rabu Laris cuma ada 3 jenis pelayanan. Nah, untuk Kementerian Agrar BPN, penelitian ini disarankan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dan dampak program layanan sehari selesai yang ada di kantor pertanahan lainnya, serta dapat menjadi rekomendasi peningkatan pelayanan loket prioritas yang ada di kantor pertanahan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas informasi terkait pertanahan. Diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap proses pendaftaran tanah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan improvisasi dalam sistem pendaftaran tanah. Terima kasih, Pak. Oke, silakan duduk aja santai. Silakan Pak Kus. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Adis Sutyo Manugro, Bapak Sekretaris, Bapak Suwarno. Mohon izin, Ge. Ini sama-sama orang tua semua nih. Tahu. Paling muda Pak Bos. Baik, izin. Ini pembimbingnya Pak Suwarno ya. Siap, Pak. Mohon izin Pak Suwarno ya. Nanti ya saya akan memberi masukan. Nanti ya baiknya gimana lah ya. Jadi dari judul nih ya. Coba buka judulnya. Kalau Anda baca kira-kira ada mubeng-mubeng nggak di situ? Ya coba baca deh pelan-pelan. Dampak program pelayanan Rabu Laris terhadap indeks kepuasan masyarakat dan kontribusinya dalam percepatan pelayanan pertanahan Oke. di kantor pertanahan Kabupaten Goa. Oke deh. Misalnya apabila ya, kalau saya sikat nih ya, menurut Anda substansinya sama nggak? Dampak percepatan program pelayanan Rabu Laris terhadap indeks kepuasan masyarakat bagi kantor pertanahan Kabupaten Goa. Gitu. Terserah, nanti setuju nanti diskusinya dengan pembimbing ya, yang dari awal kan Pak. Karena menurut saya kontribusi itu akan didapat kalau telah didapat indeks goalsnya kan indeks kepuasan masyarakat. Ini kan kita bicara manajemen ya. Kalau indeks kepuasan masyarakat otomatis akan berdampak pada kontribusi gitu. Apakah itu apa menjadi perlu judul mubeng-mubeng gitu? Karena menurut saya ya, ini mohon maaf ini kan akademis ya. Mohon maaf ya Pak Arno ya. Iya, Bang. Nah Pak Aris, jadi kalau misalnya saya mengusulkan dampak program percepatan pelayanan Rabu Laris terhadap indeks masyarakat bagi kantor pertanahan, gitu kan? Jadi nanti sudah mencakup tuh kontribusinya, gitu kan? Oke, yang pertama itu nanti diskusikan dengan Pak. Yang kedua, ini abstraknya nggak ada ya? Oh, belum dimasukin. Belum dimasukin apa kelupaan apa memang? Soalnya aku dapat informasinya kemarin katanya masukin abstraknya setelah sidang. Oh nggak tahu gimana? Enggak ya? Kalau di SAP, Kalau publikasi ya. Oh, siapa? Tapi mungkin kalau gambar bisa tampilkan. kalau SAP ada. Kalau SAP memang enggak. Ya gitu, Paris. Nah. Kalau publikasi betul Pak. Iya. Bisa. Setelah Iya. ujian. Tapi kalau abstrak, intisari, kalau kita nuliskan tidak ada. Iya kan? Oke.
Menurut Anda abstrak dengan ringkasan sama nggak? Intisari dengan ringkasan sama? Sama. Sama ya? Nah, udah, berarti kalau ada inilah ya, yang kecil-kecil dulu ya. Tolong kata sambung itu jangan di awal kalimat. Ya. Ada nanti misalnya pada gitu ya. Siapa? Ya kan? Sebagai lembaga itu kan sambung ya. Jadi nanti adalah di ini ya yang kecil-kecil dulu. Kemudian ya. Terus nanti kalau dalam itu mungkin masih bisa lah di ini ya. Masih agak abu-abu tuh dalam ya. Tapi nanti lihat di KKBBI lah, KBBI ya. Kalau KBBI ngambilnya jangan KBBI itu ya. Saya aja sudah install itu ya. Ada KBBI Balai Pustaka, install aja. Nanti keluar di situ ya. Yang terakhir yang edisi kelima itu tahun 2016 ya. Jangan yang analog lagi. Ada di situ. Saya pun install juga. Bagus, maksudnya. Oh ini ya, oke. Yang bahasa Indonesia aja lah. Nanti pengalaman yang Paris ya. Oke. Nah, ya, entar. Tujuan penelitian ada ya? Ada Pak. Mana? Di mana? Metode ada. Rumusan masalah? Masalahnya ada? Bertujuan regularis bertujuan untuk Ada ya? menyederhanakan proses pelayanan dengan konsep Ada. dalam kali satu Pak. Kali satu terakhir. Oke, ada ya. Rumusan masalah ada? Ada. Metode ada. Simpulan ada ya. Nah, itu mudah ya. Oke, itu aja mungkin kelewatan rumusan masalah ya. Siapa? Kemudian nanti kalau huruf ini ya, dilihat saja ya. Jadi awalnya Anda buka dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010. Kalau undang-undang yang keduanya juga besar lah ya. Yang kecil ya. Mengenai pelayanan publik, menggunakan ya bla 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 udah lah ya. Transfer hak itu nggak ada lah ya. Jangan TF, jangan ya. Kalau hak ya peralihan hak gitu ya, jangan kata transfer ya. Ya maksudnya Anda supaya nggak ini ya plagiat ya, tapi nggak umum ya transfer hak. Kemudian juga Permen ATR nomor 4 tahun dikurang KBPN-nya lah ya. Nanti kecil-kecil lihat aja ya. Oke. Konversi HGB menjadi hak milik. Itu bukan konversi ya. Perubahan ya. Kemudian saya agak lupa nih. Apa ada bahasa peningkatan hak? Apa bukan perubahan HGB menjadi HM? Coba lihat di peraturannya lagi ya. Siapa? Apa ada kata peningkatan apa perubahan hak? Ya. Betul. Kemudian informasi recruitment dalam Undang-Undang 32 2004 ya. Anda belum mutik-mutik UPA nih ya di pendahuluan ya. Ya. Dikeluarin lah ya UP ya. Ya, yang mohon maaf ya, istilahnya tuh undang-undang pokoknya agraria ya. Bukan kita loh ya. Agraria itu melutus sumber daya alam gitu ya. Paris jagonya nih ya. Ya. Ya dari undang-undang pertambangan sampai mereka mecah-mecah diri ya. Kita yang belum ada undang-undang pertanahan ya. Semua ada punya kehutanan, semua sumbernya UP kan. Pertanian, pengairan. Nah, itu ada masuklah di pendahuluan nanti konsultasi dan Pak Darno harus ada lah UPA-nya ya. Mau di pasal berapa? Kira-kira, gitu kan? Pasal 19, pendaftaran tanah bisa. Pasal 16, hak bisa, gitu ya. Jadi masuk dari situ dulu. Atau masuk dari pasal 2, ya. Kewenangan negara mengatur. Jadi jangan ditinggalin UPA. Setelah beroperasi, oke ya. Nah, ya kan? Anda mengagungkan undang pelayanan publik pasti ya, karena kemudian undang 32 24 juga. Makanya UPA setelah undang 25 adalah UPA ya. Coba nih dan kira-kira ini percepatan ya, kira ya. Kira-kira juga ini kira-kira cepat tapi pasti ya. Pasti selesai 1 hari Pak. Nah, kepastian hukumnya pasti. Kantor pertanahannya mengklaimnya pasti Oh, Pak. iya. Kira-kira perlu nggak dimasukin asas pemerintahan baik Undang-Undang 30 2014 itu? Ya, bisa kecermatan, ada kepastian gitu ya. Coba nanti konsultasi dengan ini apa? Pak Pembimbing. Rumusan masalah nih ya.
Ini yang bikinin dulu siapa nih? Ada pesanan dari Pak Ketua ya? Siapa? Urusan ini maaf ya, jadi ini kalau saya bukan agak sok tahu ya bukan ya. Ini kalau kita pendekatan pengantar filsafat itu kan ada ontologis, pertanyaan tentang apa gitu ya. Ini apa semua nih? 1, 2, 3 apa semua kan? Iya. Harusnya serata ada epistemologis. Tetap filsafat ilmu pengetahuan. Bagaimana ontologis apa sih? Gitu, tentang apa keberadaan gitu ya. Ini nomor 1, 2, 3 apa semua nih? Gitu. Epistemologisnya bagaimana cara memperolehnya enggak nih? Atau di nomor 4 dampak oke lah ya, aksiologi ya. Jadi ini mohon izin Pak Arno yang saya ya Pak. Coba dimasukkan adalah mungkin nomor 1 nih bisa dikemas jadi 1 aja nih. Pertanyaan banyak-banyak gitu kan. Kadang-kadang ada juga dosen yang menuntut bab pembahasan tuh 1. Ada juga menuntut dosen bab pembahasan sendiri-sendiri. Nah, kalau terlalu banyak itu banyak sekali itu bab ya. Mungkin masalah-masalah 3 aja yang beraspek inilah berunsur ontologis. Apa misalnya ya? Nah, apa sih berapa besar rata-rata capaian, berapa besar indeks kepuasan masyarakat terhadap ini bisa jadi 1 kan. Nanti jawabannya itu bagaimana cara memperolehnya itu ya, itu di ini caranya gimana sih biar cepat, nanti ada semua. Jadi saya juga nggak mau zalim ya, nanti merubah tapi jawabannya sudah ada semua di ini Anda gitu. Jadi enggak ya, karena begini, apapun hasilnya perusahaan ini jadi acuan adik kelas gitu kan ya. Makanya saya perlu menyisipkan unsur-unsur pendekatan filsafat pengantar aja ya, jadi ontologis, epistemologis itu nggak usah ke dalam-dalam tentang apa, bagaimana, baru manfaat. Dampak itu kan manfaat ya. Itu ya, juga nanti tujuan penelitiannya disesuaikan lah ya. Ini apa semua nih, bagaimananya gimana? Anda belum cerita bagaimana sudah ada dampaknya kan. Nah, gitu ya. Kemudian novelty, kebaruan. Anda menulis kebaruan. Kalau kebaruan, oke lah ya. Kalau menurut saya kebaruan itu bukan penelitian ini berbeda lokasinya, itu pasti ya gitu ya. Kalau sama pun waktunya sama, itu menurut saya itu bukan pembaruan lah ya. Pembaruan Anda apa kira-kira? Kayaknya kemarin sudah saya tulis sudah ada pembaruan itu. Jadi apapun tingkat levelnya, karya ilmiah nggak ada masalah. Mau itu skripsi, tesis, disertasi, yang penting pembaruannya. Buat apa tesis atau disertasi tapi nggak ada pembaruannya kan gitu ya. Nah, coba pembaruannya, coba ini saya baca metode penelitian salah ya. Nah, di sini ada memfokuskan pada indeks kepuasan masyarakat. Nah, itu udah novel itu ya. Ada nggak kira-kira kemarin tulisan yang pakai indeks kepuasan masyarakat? Oh, belum ada Pak. Kepuasan ya. Indeks kepuasan, kalau bahasa manajemen itu biasanya indeks kepuasan pelanggan ya? Enggak, gimana? Kalau sesuai Kemenpan yang saya ikutin, indeks kepuasan masyarakat. Masyarakat ya, oke, karena kita pelayanan publik lah ya. Oke. Nah, ini udah ada 2 nih saya lihat ini. Adalah jelas novelty ini adalah mencari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ya. Dampak juga boleh lah ya. Itu novelty. Nanti Anda cari lagi yang lain ya. Yang penting itu novelty. Kemudian ini Anda menerangkan dengan ini, soalnya banyak sekali yang pakai faster nih ya. Saya mau dijelaskan sedikit, ini agak enggak, ini bukan yang ini ya. Filsafat ada sering sekali. Oke, penelitiannya juga ini bagus nih ya. Tapi saya ngasih ini ya. Ada yang ngasih apa? Penghargaan, ini tulisannya bagus ya, manajemen ya. Indeks kepuasan pelanggan. Oke. Metode penelitiannya juga mau nggak mau hanya 1 ya, harus pakai mix ya, metode mix ya antara kualitatif dan kuantitatif. Yang Anda pilih yang kuantitatif dulu ya. Iya. Anda bisa jelaskan? Kuantitatif diikuti penjelasan kualitatif. Gitu ya, pasti tuh ya. Siap. Data terus ini. Penjelasan. Oke. Terus data sekunder gitu ya.
Kalau Anda bicara sekunder, yang pertama-tama yang harusnya Anda tulis peraturan perundang-undangan, gitu ya. Kan di landasan tuh. Walaupun penelitian Anda bukan penelitian hukum ya, tapi harus ada data peraturan undangnya apa. Misalnya pakai Undang-Undang 560, Undang-Undang Pelayanan Publik, berapa tadi? 28 bukan? 29. Ya, terus Undang-Undang Government itu ya. Nah, terus peraturan PP-nya, peraturan menterinya sampai itu ya. Baru di bawahnya data itu harus ya. Karena Anda harus berpijak pada peraturan perundangan. Oke, kalau ini udah metodologi udah bagus. Rata-rata juga itu ya. Oke. Kemudian adapun misi dari kantor pertanahan Kabupaten Kota mengembangkan dan menerapkan politik dan kebijakan pertanahan. Apa sampai menyelenggarakan politik? Menurut saya mungkin menyelenggarakan kebijakan pertanahan ya. Karena politik itu hanya di tingkat pemerintah pusat. Menteri pun nggak punya ya, yang punya politik itu presiden. Kan kita presidentil gitu ya. Jadi kurang presiden, dia punya plannya. Pak dulu presiden mengatakan yang punya visi misi hanya saya loh ya di kita. Yang kementerian enggak. Tapi dalam 5 tahun kemudian kita susah juga kan. Visi presiden terlalu luas, hanya kadang-kadang belakangan bikin lah. Zaman Pak Joyo bagus tuh kan visinya ya. Ya Paris ya. Ada apa? Ya. Halaman 24 tuh politiknya dibuang aja lah. Udah bagus ya. Tahun elektronik. Coba lagi tadi dicek. Benar nggak sih peningkatan HGB itu bahasanya peningkatan atau perubahan gitu ya. Yang dicek. Kemudian ada PHBJP kewenangan jelaskan mekanismenya. Nah, ini bagaimana caranya ya, Anda cerita sedikit lah ya. Tapi materi dari sini-sini bisa diambil ya. Jadi enggak. Oke, udah terus lanjut. Menurut Anda ini, saya mau tanya nih. Kewajiban mendaftar akte itu pada PPAT itu pada pemohon menurut regulasinya Pada pemohon, soalnya regularis ini dikhususkan untuk pemohon langsung Pak, tanpa Oke. surat kuasa. enggak, saya tanya regulasinya PP 24 pendaftaran tanah dan Permen 397. Seharusnya yang mendaftar itu PPAT atau pemohon? Pemohon ya, yakin? Ada yang mengikat loh, Undang-Undang Hak Tunggal. Dalam waktu 7 hari setelah akte dibuat harus didaftar oleh PPAT. Nah, cuman karena ini kebijakan, gitu, kebijakan, akhirnya dia oleh pemohon. Tapi kewajiban mendaftar itu harusnya ke PPAT. Itu di, oke lah PP 24 tidak mengikat, tapi ada undang-undang tanggungan gitu. Nah itu, jadi ini adalah karena bersifat spesialis, ya nggak apa-apa, ya. Dalam arti kan pengecekan online harus PPAT, ya kan? Karena yang punya barcode-nya kemitraan hanya di kemitraan. Kemudian jadi mekanismenya Anda cerita ini. Setelah dibikin PPAT, nah itu di pengantarnya yakin lengkap dulu nggak? Ini sudah online belum pendaftaran aktenya di sana? Pendaftaran aktenya Belum ya. Nah, kalau manual ada jaminan dari PPAT ini berkas sudah clean and clear. Kalau enggak ini berat loh ini. Alaman untuk pemohon suruh menyiapkan ini semua enggak kan? Sudah siap semua tuh ini, ya kan? Sudah siap semua, seperti bayar PBB, PPA sudah disiapkan oleh PPAT ya. Karena itu sebelum akte dibuat, oke ya. Coba Anda jelasin. Kalau waris boleh langsung gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang awal, berat juga itu. Berkat lengkap ya. Oke, kemudian halaman 29. Kegiatan pengukuran. Tadi laris itu singkatan dari apa?
Pelayanan sehari selesai. Yakin Anda pada pendaftaran pengukuran dari nomor 1 sampai nomor pengukuran sampai pendebit di sehari? Saya bayar 100.000 kalau bisa jadi. Kata penjabaran orang di Kabupaten Goa, Pak, ke pengukuran ulang itu kalau perlu saja, Pak, tapi jarang dilakukan pengukuran kembali. Enggak, ini kan Anda mau berstatement nih di tulisan halaman 29 nih. Pekerjaan pengukuran, pendaftaran, penyedotan, pengukuran lapangan, biaya, pengolahan dokumen, ngukur aja sehari bisa nggak? Anda yakin nggak? Ya. Daftar nggak? Bohong dong. Kalau Rocky Gerung bilang bohong lah. Nanti kalau yang tidak sesuai ketentuan salah gitu. Kalau bohong gimana nih? Ini perlu penjelasan nih. Dikasih klausul apalah. Oh, ini hanya sampai perjanjian mendaftarnya janjian dengan petugas ukur. Nah, ya. Karena nanti petugas ukur mungkin seminggu lagi dia dikumpulin dengan permohonan lain. Ya, harus dibatasin nih. Nanti kalau enggak nanti digeruduk. Mana nih? Katanya sehari ngukur jadi. Ah, kan enggak. Padahal kantor ini PTSL enggak? PTSL. Nah, ya. Janjiannya bisa 2 minggu lagi tuh. Terus kalau ini gimana ya? Skema di mana skema? Saya pasti strategic thinking saya lihat kalian bahas manajemen. Di mana? Saya lihat tadi skemanya. Ada nggak di PPT? Rangka pemikiran. Nah, rangka pemikiran. Halaman berapa ya, Pak? Oh, Halaman berapa? aku nggak tahu alamannya lupa. Taruh nih apa nih? Apa? Rangka pemikiran. Halaman 12. Halaman 12. Strategic thinking. Mikir strategis. Oke. Kantor pelayanan apa? Pelayanan reguler, misalnya kantor pertanahan, proyek strategis nasional. Proyek strategis ini nggak termasuk PTSL nggak nih? Apa? Ya. Hah? Yakin? Apa ada PTSL lagi tambah? Kalau PSN ini kan kaitan dengan pengadaan tanah nih. Kalau kita ini PTSL itu sebenarnya bukan proyek tapi program strategis nasional kementerian APR gitu ya. Tambahinlah satu lagi ya. PTSL gitu ya di satu kolom ya. Strategisnya digeser. Jadi agar tahu bahwa itu menjadi masalah gitu. Maaf ya, masalah nanti konsentrasi kantor ke sana gitu. Berapa target PTSL? Target PTSL berapa tahun ini 2004? Jadi ada satu kolom lagi tambah. PSN-nya ini digeser, tambahin PSN ya. PSN apa? PTSL dengan target itu jadi berapa? 10.000. Jadi agar ada kelihatan bobotnya nih. Ini sebenarnya patok kendala nih gitu. Tapi ternyata layannya bisa berjalan gitu loh. Rangka benang merahnya gitu ya dalam bahasa manajemen ya. Oke, pelayanan pelataran apa nih? Pertanahan ya. Ini skemanya. Tabulari samping kiri apa? Titik-titik nggak perlu diteliti apa nih? Pelayanan apa? Pelataran. Itu di Goa ada 2 inovasi, Pak. Oh. Yang inovasi pertama itu Rabularis, inovasi kedua itu pelayanan pelataran. Oh, apa itu? Pelayanan akhir pekan, Pak. Oh, ya dikasih keterangan dikit lah ya. Kita kan nggak tahu nih, nggak masalah ya. Ya, Pak. Tabularis, dampak tabularis, oke. Indeks masyarakat, besarnya layanan, oke. Besarnya layanan, jenis layanan. Kira-kira Anda pisah maksudnya apa nih antara skema indeks kepuasan dengan besarnya rata-rata? Di skema. Maksudnya apa dipisah? Gimana? Apa besarnya rata-rata dulu, ya, terus baru indeksnya di bawah, gimana? Nanti ada perlu dengan Pak ini ya, Pak Harmoye. Maksudnya skema. Sering kali orang kalau saya justru yang pertama ini saya buka kerangka pemikiran ya, karena itu strategic thinking ya. Kadang-kadang coba ya, indeks kepuasan gitu ya. Makanya tadi di awal saya ini judulnya nggak usah pakai itu, yang penting indeks kepuasan itu goalsnya kan. Kalau goalsnya bagus, tadi kan bagus sebetulnya, tapi hanya 1,23 gitu kan. Pertanyaannya justru Anda nggak jawab kan. Kenapa hanya 1,23% dari
berapa 2.000 berapa layanan setahun tadi kan? Kan kecil sekali tuh. Berarti kan Anda kalau menurut analisis saya gitu ya, itu berarti kan bagaimana upayanya kurang bagus kan, sosialisasinya kan. Nah itu kan hanya 1,23%, dan kecil sekali kan, Yang kecil. nggak ada dampaknya itu sebetulnya, ya kan? Makanya maksudnya judulnya nggak usah dampaknya dihilangin aja. Apa kontribusi ke kantor nggak ada. Jadi justru nanti Anda kejar itu kecil sekali, gitu. Ya kan? Jadi semua PPAT semua gitu kan. Apa memang dibatasi sama BPN? Nanti kalau pemohon langsung BPN dari berduit, itu gimana? Gimana itu? Apa biar kalau ya pertanyaannya kan mengalir tuh. Anda bilang indeks kepuasan tinggi, tapi tidak signifikan. Nggak ada 10% kok. Nah, itu kan? Ya kan? Ini kenapa gitu loh? Kenapa nggak bisa di-spot sampai 10% atau 30% gitu kan? Apa nggak karena udah borongannya ke notaris? Nah, gitu kan? Coba Anda kaji loh. Tapi kira-kira yang nggak mempersulit Anda lah. Tapi ada ya. Metode penelitian tadi udah dibahas, bagus ya. Oke, terus ke belakang. Udah halaman nanti ya, ini kan 1,2 tinggi, sedang, rendah. Ini belum signifikan. Justru Anda cari ini kenapa nih gitu kan. Oke. Udahlah, kita lari ke kesimpulan gitu ya. Dengan nanti kata sambung jangan di depan ya. Jadi saya kesimpulannya ini antara kesimpulan dengan analisisnya hampir sama nih kan. Kesimpulannya ringkas saja. Kesimpulan hasil dari analisis gitu ya. Jangan diulang lagi gitu analisisnya. Jadi misalnya gini nih, menurut saya gini aja langsung. Besar rata-rata capaian pelayanan lalu lintas jadi kantor pelayanan memiliki apa? Bahwa rata-rata itu jumlah layanan publik ya gitu aja langsung aja ya. Didapatkan nilai sebesar 9, ya. Nanti lihat ya diringkas saja nih kalimatnya ya. Juga ya. Nanti bisa lihat bagaimana caranya, Anda belum masukkan sarannya juga ya. Diringkas saja ya. Jangan bahasa analisis diulang lagi di situ ya. Tadi saya bilang bagaimana caranya, ini kurang sosialisasi nih. Kalau cuma 1,1% kan, walaupun nanti di dalamnya 9% memuaskan kan, ya kan? Itu kan mikronya, makronya gimana analisisnya? Itu aja sih ya. Demikian Pak Ketua, Pak Sekretaris, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Arnold. Terima kasih Pak Aris. Saudara Jian, saudara itu harusnya membatasi ya, bahwa Anda itu cakupannya cukup labolaris titik. Jadi kegiatan labolaris apa saja? Kegiatan apa saja? Ada 3. Tadi peningkatan hak atau perubahan hak, apalagi? Roya, apalagi? Peralihan hak, apalagi? Cuma 3 Pak. Ya itu ada, berhenti cukup itu, nggak ada hubungan dengan PPAT. Jadi seperti saya pernah ngurus peningkatan hak atau perubahan hak di Sleman. Sehari selesai, saya sangat puas. Saya terima semua kuesioner itu. Betul-betul sehari selesai. Jadi nggak perlu PPAT itu. Jadi nggak ada pengukuran juga. Jadi khusus itu, dan Anda berikan persentase. Itu jangan Anda kebiayaan semua Anda. Misalnya pelayanan 2.000, ini cuma 100. Jangan gitu. Anda teliti berapa peningkatan hak atau perubahan hak yang ada di bawah mungkin 200. Ini mungkin 500, ini 112. Berarti kan persentasenya di atas 10%. Begitu. Jadi Anda jangan dengan pelayanan semua. Ya. Jadi kata-kata itu Anda harus teliti ulang. Jadi lingkup Anda adalah laboralis. Ya. Itu. Memang betul personal tinggi sekali. Karena saya sangat puas. Sehari selesai. Saya pagi masuk, saya tungguin, siang sore sudah jadi. Itu ya. Dan rumah saya di itu awalnya HDP 2 tahun lunas, saya peningkatan itu ya. Itu ya. Terus judul, betul Pak Kusbidatu tadi ya. Kalau Anda judulnya dampak,
program itu kelihatannya cuma satu aja, tujuannya satu. Jadi tujuan Anda cuma satu, mengetahui dampak gitu aja. Jadi Anda nggak usah mengukur IKM, nggak usah mengukur lain-lain. Tapi kalau mungkin judul Anda misalnya dampak Anda buang program pelayanan laboraris, mungkin bisa mencakup empat-empatnya. Atau Anda ganti evaluasi program pelayanan laboraris itu ya. Itu Anda batasi seperti itu. Jadi mungkin dampak ini Anda boleh kemungkinan bisa dihilangkan atau diganti evaluasi. Ya, itu sudah bisa mencakup ketiga-tiganya. Dan Anda juga ikuti masukan dari Pak Pusbado ya. Untuk bab 5 itu ini sekarang sudah nggak ada lagi ya. Jadi hasil saya mungkin kurang teliti ya. Hasil pembahasan ini diganti judul Anda. Judul Anda apa? Misalnya program pelayanan laboraris. Nah ini isinya pembahasan Anda membahas tujuan Anda ya. Tuh. Jadi Anda tekankan jenis pelayanan laboraris itu apa? Di sini. Pelayanan. Ya, ada tekankan. Saya belum terima Anda ya. Anda tekankan. Jadi ada batasi, tidak termasuk pengukuran, nggak termasuk pendaftaran pertama kali, nggak termasuk penggabungan, nggak termasuk pemecahan. Cuma itu aja, 3 itu aja. Laboraris itu memang apa itu? Untuk itu sebenarnya tujuannya untuk trust. Jadi untuk kepercayaan BPN meningkat. Jadi ini program program dari pusat memang. Jadi semua kantor melaksanakan katanya. Termasuk yang Sleman itu saya ikut sendiri ya, bahwa sehari itu selesai. Ya, dapat saya isi 5 semua atau 4 ya, sehingga 4 semua. Jadi nilainya sempurna. Terus ini untuk kesimpulan ya. Kesimpulan itu seperti tadi persentase itu Anda hilangkan ya, misalnya 1,23% itu Anda hilangkan ya. Jadi ini kan tujuannya bukan kuantitatif tapi kualitatif. Jadi kepercayaan masyarakat BPN meningkat ya. Terus pelayanan Anda ganti permohonan. Terus kesimpulan itu aja ringkas saja ya. Misalnya berapa bulan ada sekian, sudah 16 itu aja. Jadi nanti ini Anda pindahkan ke abstrak. Abstrak itu. Ini aku bukan dari Pak Parda. Pak Parda yang ngirim ya, sini. itu terus apa itu jadi yang ketiga 5 ya, Anda ganti ya. Ini dengan judul aja ya. Judul Anda Anda ganti. Seperti kemarin juga yang pelatihan itu selalu ganti. Ya, seperti itu. Terus ini ada satuan-satuan, tabel itu ingat, tabel itu ada satuan. Ya. Ini. Tabel ada satuan. Misalnya halaman 32, satuannya apa? Mungkin permohonan, ya, atau berkas. Di bawah lagi nggak ada. Satuannya ada ulang baris dalam kurung berkas misalnya. Ya, halaman 33 juga. Tabel di atas, Anda tulis tabel itu sebutnya tabel 6 di atas misalnya. Ya. Oke. Terus halaman 35 titik 2 itu Anda hilangkan. Tidak boleh ya. Dalam tulisan ilmiah itu harus sesuai aturan penulisan, misalnya bab 1A, 1C dan ikuti itu ya. Tidak boleh ada simbol. Ya, itu. Oke, Anda ke lapang Anda untuk menghitung IKM, indeks kepuasan masyarakat. Itu berapa responnya? 40 responden. Bagaimana cara pembelian sampel? Sampelnya itu untuk pemohon yang telah melakukan pendaftaran regularis. Jadi pada saat berkas sertifikatnya sudah di pemohonnya, Pak. Pemohon. Terus itu ya. Terus Anda data pertanyaan Anda itu Anda ngambil dari yang sudah ada pustaka atau penelitian terdahulu, orang terdahulu ya. Itu atau Anda membuat sendiri?
sesuai Kemenpan. Oh ya, betul. Ya. Jadi kalau Anda ngambil dari yang sudah ada, Anda sebutkan sumbernya, dan tidak perlu Anda melakukan uji validitas maupun uji reliabilitas ya. Ya. Kalau Anda menyusun sendiri, Anda perlu mengajukan uji validitas untuk kevalidan masalah pertanyaan, terus reliabilitas, apakah reliable, apakah itu bisa dipakai untuk selanjutnya pertanyaan itu pada dalam waktu lain, itu perlu diuji. Tapi kalau Anda mengambil yang sudah ada tadi ke Kemenpan ya, berarti Anda nggak perlu melakukan uji itu ya. Situ. Oke, mungkin cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Arno. Giliran saya Mbak Jihan. Saya ingin memperkuat yang disampaikan Pak Kus ya mengenai rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu memang harus ada aspek ontologis tentang apanya, terus kemudian epistemologis ya tentang prosesnya, aksiologis tentang dampaknya. Jadi nanti yang dari Pak Kus dicatat tadi ya, nanti diperbaiki ya. Jadi poin 1 dengan 2 jadikan 1 itu berapa besar capaian dan berapa besar kontribusinya itu bisa masuk jadi 1, termasuk mungkin yang kepuasan, indeks kepuasan masyarakatnya. Kemudian nanti yang bagaimana kan sudah ada prosesnya sendiri, kan tinggal diceritakan aja, bikin pertanyaannya terus kemudian ceritakan yang ada di dalam. Datanya sudah ada saya lihat, baru kemudian diakhiri dengan dampak. Oke ya, itu rumusan masalah. Sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Kita menggunakan istilah dampak ya, istilah dampak. Nah, ketika menggunakan istilah dampak, kalau di dalam terminologi keilmuan, dampak itu bisa punya 2 cabang, Mbak. Oh ya. Dalam bahasa Inggris disebut impact, ada lagi yang disebut implicate. Nah, yang Mbak teliti itu yang dampak yang mana? Yang impact atau yang implicate atau dua-duanya? Impact, Pak. Nah, kalau impact, literaturnya pakai siapa? Kan kalau KBBI nggak menjelaskan tentang impact ya. Nah, saran saya nanti gunakan Merriam-Webster ya, Merriam-Webster Dictionary. Kalau Mbak memang ingin mengacu ke impact itu punya 2 Mbak. Yang pertama berarti to have a direct effect, menimbulkan efek langsung. Yang kedua to strike forcefully, jadi ada kekuatan penuh, dukungan penuh. Jadi ada 2 unsur, bisa menimbulkan pengaruh langsung ke masyarakat, makanya dibilang tadi yang tabularis itu ya. Dan yang kedua ada forcefully, ada dukungan penuh dari instansi ya. Itu kalau dampak dalam konteks impact, gunakan Merriam-Webster. Kemudian halaman 8 Mbak. Halaman 8 itu ada Joko Widodo 2001. Itu bentuknya buku, video atau apa? Halaman 8 itu ada literatur Joko Widodo, 2001. Baris ketiga, baris keempat dari atas. Joko Widodo 2001. Itu bentuknya video, buku atau brosur. Saya ngambil dari web. Ya, nah kalau nggak jelas begitu kan lebih baik di delete, kan nggak terlalu pengaruh. Mending pakai literatur yang resmi, pakai literatur yang formal. Oke, sekarang tentang percepatan. Percepatan itu kan bahasa Inggrisnya accelerate ya. Accelerate itu punya 2 makna Mbak. Yang pertama punya makna move faster, lebih cepat. Kemudian to gain speed, memperoleh kecepatan yang tinggi. Dan yang kedua to progress from grade, jadi ada kemajuan dari tahap demi tahap. Nah yang Mbak gunakan dalam penelitian ini yang mana? Yang to move faster atau to progress from grade? Belum. Atau gunakan dua-duanya aja. Karena saya kalau Mbak bingung, gunakan dua-duanya, nanti lihat di Merriam-Webster Dictionary. Itu open, jadi bisa terbuka. Mbak klik di Google ada itu ya, Merriam-Webster Dictionary. Jadi saran saya ketika bicara tentang accelerate, gunakan 2 itu, to move faster dan to progress from grade to grade, supaya kemudian maknanya lebih bagus, lebih tepat. Terus kemudian kita masuk ke metode. Nah, kan di metode halaman 13
Kenapa Mbak gunakan buku-buku lama 2016? Sekarang kan sudah 2024. Padahal banyak loh. Silakan gunakan mix method. Tapi bukunya kan banyak yang baru. Di Google gratis tuh, tinggal diklik. Ya. Jadi saran saya silakan gunakan mix method, tapi gunakan literatur terbaru yang update, yang 2020 sekian gitu loh. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, mix method itu kan gabungan antara kualitatif kuantitatif. Nanti diperkuat, kuantitatifnya gunakan bukunya siapa, kualitatifnya gunakan bukunya siapa. Jadi ada 3 buku. Pertama buku yang menggabungkan, kedua buku yang kuantitatif, ketiga buku yang kualitatif, sehingga kemudian lebih kuat. Kenapa itu penting? Karena kemudian nanti di alinea ketiga, ketika Mbak menyebut tentang exploratory, itu kelihatannya keliru ya, harusnya explanatory ya. Misalnya explanatory sequential design itu pakai bukunya siapa? Begitu, jadi sehingga jelas literaturnya. Ya. Kemudian yang halaman 32, yang analisis kuantitatifnya, ya. Itu kan tahun 2022 hanya 6 bulan, oke? Tahun 2023 12 bulan, itu tidak apple to apple, sehingga tidak boleh dibagi 2, harusnya dibaginya per bulan. Kalau itu nggak apple to apple, tahun 2022 cuma 6 bulan, tahun 2023 12 bulan. Sehingga angka 165 yang ada di kesimpulan itu keliru. Harusnya jangan bicara per tahun, tapi bicaranya per bulan, karena yang tahun 2022-nya hanya 6 bulan. Ya, itu. Kemudian mengenai kontribusi yang 1,23%, ya. Kan Mbak bilang katanya kontribusinya kecil, oke? Kecil dibandingkan apa? Kan orang itu dibilang kecil dibandingkan sesuatu. Oh, dia lebih kecil. Kecil dibanding siapa? Mungkin karena masih di bawah 10%, Pak. Ya, angka 10%-nya dapat dari mana? Kalau 8. Berarti harus ada pembandingnya, Pak. Ya, jadi ketika menyebut kecil, apa ukurannya kecil? Ketika menyebut besar, apa ukurannya besar? Dan apa dasar penggunaan ukuran itu, ya? Ya, begitu. Sehingga kemudian ketika bilang kecil dan besarnya, orang bisa membayangkan, oh ini kecil sekian, besar sekian. Oke, sekarang halaman 36. Respondennya berapa? 40. Siap, Pak. Populasinya berapa? Populasi populasinya saya ambil dari ini, Pak. Masyarakat pengguna layanan aja. Berapa jumlahnya? Ya. Nggak diketahui, populasinya nggak diketahui. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Oke, kalau nggak diketahui kurangnya asidental tuh, namanya asidental. Berarti orang yang ditemui saja. Itu karena populasinya tidak diketahui. Kalau populasinya diketahui, nanti kita bermain di berapa persen, sehingga kita akan bicara tentang apakah dia mewakili atau tidak mewakili gitu ya. Oke, sekarang kita main makna, Mbak. Halaman 37. Halaman 37 itu ada tabel indikator respon pemohon tabularis, indikator kesesuaian persyaratan pendaftaran tanah, oke? Kita ambil satu contoh aja nih. Itu kan ada angka 58%. Pertanyaan saya, apa maknanya? Bagaimana Mbak memaknai tabel itu? Halaman 37, tabel 7, indikator IKM 1. Ini untuk contoh aja. Saya ingin tahu bagaimana cara Mbak memaknai. Kalau ini sudah oke, berarti kan semuanya nanti dimaknai dengan cara yang sama. Bagaimana Mbak memaknai angka 58%? Apa maknanya? 58% ini, Pak, nilai dari skala Likert. Ya, terus maknanya apa? Apa artinya? Kalau angkanya oke, 58%, saya setuju, itu mungkin diambil dari 23/40 gitu ya? Siap, Pak. Oke, tapi kan itu angkanya. Terus maknanya apa? Artinya apa? Kan harus dimaknai itu angka itu. Kan mix method tuh, ya. Apa maknanya? Itu menunjukkan apa angka 58% itu? Kan
kesesuaian persyaratan pendaftaran tanahnya itu sudah sangat sesuai dengan nilai 58%. Kenapa nggak digabung aja 23 dengan 17? Supaya jadi 40%, jadi 100% kan sesuai. Kan kalau Mbak bilang hanya 58%, berarti ada anggapan sisanya itu tidak sesuai kan? Kalau sisanya tidak sesuai kan menjadi gugur secara hukum. Karena tidak boleh ada kegiatan yang tidak sesuai dalam pertanahan kita kan gitu ya. Jadi saran saya gitu, karena bicaranya kan tentang kesesuaian, digabung aja antara yang tidak sangat sesuai dengan sesuai digabung sehingga 100% sesuai. Kan ada nggak yang tidak sesuai? Nggak ada kan? Iya, berarti kan 100% sesuai. Itu cara memaknai. Kemudian ini kalau ini nasihat, halaman 47. Di alinea itu kan ada judulnya dampak Rabolaris alinea kedua. Berdasarkan, oke? Saya bacakan teksnya ya. Berdasarkan jawaban dari ketiga rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan. Nah, nasihat saya jangan membuat kesimpulan di pembahasan. Jadi ini masalah redaksional aja. Kesimpulan nanti di terakhir. Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu nasihat saya adalah jangan minta, ini kesimpulan. Kesimpulan itu kan harus dibuat kalimat yang singkat dan tegas. Sehingga tidak boleh dalam kesimpulan meminta pembaca melihat tabel. Mbak lihat kesimpulan 1. Kan Mbak bilang tuh lihat tabel 5. Nggak boleh. Jadi di kesimpulan itu harus tegas. Jangan lihat tabel ya. Jadi pada kesimpulan pembaca tidak perlu melihat tabel ya. Itu kemudian kita masuk ke kesimpulan yang 3 ya. Tapi nanti ini catatannya nanti diperbaiki sesuai dengan rumusan masalah yang diperbaiki. Seperti masukan Pak Kus tadi ya. Tapi ini kita coba analisis sebentar. Ini kan ada poin 3, indeks kepuasan masyarakat. Pertanyaan saya, mengapa program ini kontribusinya sangat kecil? Mungkin karena kurangnya sosialisasi, Pak. Oke, nasihat saya jangan pernah gunakan kata mungkin dalam teks ilmiah ya. Jadi dalam diskusi ilmiah jangan gunakan kata mungkin. Nah, kalau itu pandangannya nanti diperkuat dengan data dan itu kemudian masukkan di pembahasan. Ya. Jadi kalau dasarnya itu misalnya kurang bersosialisasi, cari data sosialisasinya kemudian masukkan di pembahasan sehingga kemudian Mbak bisa ngomong begitu. Ya, oke. Saya pikir demikian cukup. Saya persilakan Mbak Jihan keluar. Kami mau diskusi bertiga ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk. Masih bisa 84 kurang saya sama tambah dikit ya, Mbak Aris. Ya, tambahin aja. Saya tak ambil 8 Oke, terus saya tambahin enggak, saya itu aja karena pembimbing ya. Kemarin parah ada juga tapi pembimbingnya nggak ngangkat sepak ada itu ya udah sih. Memang agak nggak siap, ini kan masih siap. kurang dikit masalahnya. Nah, makanya kasihan juga kan juga. Karena kan kemarin kan rumusan masalahnya ditentukan Pak. Iya. Nah, jadi kita harap maklum. Ya, Kan harusnya ontologis, Iya. epistemologis, sosiologis, tapi harap maklum kita ya. makanya saya jangan nyalain. Terus itu kan bebannya di sisi Nah, lain. Ya kasihan. Oke. Bapak apalagi beban kan pembimbing bukan dari ini ya. Pembimbing dari awal. Kumpul sini aja. Itu kita. Nah ini nggak boleh juga dia. Bawa dia aja. Jangan. Kalau terserah Pak Arno. Karena skripsi kan. Oh gitu. Kalau siapa itu dia tetap ini Terserah Pak Arno. saudara. Ya nggak usah naik kok, cukup udah masuk ya. Kasihan. Jumlahnya ini 85,87 Nah. ini. Penting 85 lah. Mentok. Habis ini kita nguji lagi. Iya ya, gimana Pak?
di perpustakaan kayaknya. Udah jam berapa nih? Apa 30? 9. Oh, belum. Silakan. 9.30. Judulnya dari beliau semua sih. Jadi Hah? ya, jadi kita maksudnya Iya. Oke. Karena dari Pak Aris. siap. kita bikin judul beratus orang. Saya kalau lihat pembimbingnya takut ya, jadi Pada hari ini Selasa. Saya tak mau ubah. Karena ada pembimbingnya takut ya. Ini untuk anu Pak, untuk perbaikan. Nanti ya. Oh ini nih, yang mau uji lagi. Tanggal berapa? 3 Agustus ya? Iya. Ini bagus juga ini apanya? Penelitian judulnya bagus. Dulu itu ya 83 itu Bu Ini Widi yang agak jelek. agak jelek sih gitu. Uji ya? Saya kan Uji 2. enggak, sebelumnya ini kan juga Iya. Bu Widi. Mungkin saya panggil ya. Ini membahas ya. Ini kan Bu Widi diganti. Ini kalau Pak Aris. Halo. Oh, saya tergantung ujinya. Tadi kalau SLM kan masih bisa lah. Silakan duduk. Gimana Mbak Jihan? Tadi diskusinya jadi ada yang harus diperbaiki ya. Oke, saya akan bacakan berita acara. Harap siap karena memang kami bertiga kritis ya. Kami kritik habis toh, tapi harus diperbaiki. Oke, saya bacakan ya berita acara ujian akhir skripsi pada hari ini Selasa 30 Juli 2024 telah menempuh ujian akhir skripsi nama Jihan Amirah Ayuni. Kami bertiga sepakat, Mbak kami nyatakan lulus dengan catatan harus diperbaiki. Kemudian perbaikannya dikasih waktu 1 minggu, 3 Agustus 2024 harus sudah selesai. Nanti kalau lebih cepat lebih baik. Kemudian nilai ujian skripsinya kami bertiga sepakat memberi nilai A. Maka terima kasih kepada Pak Aris sama Pak Sudesi. Oke, nanti diperbaiki. Oke, saya pikir demikian. Sekarang saya minta Mbak Jihan ngomong 1 menit aja. Apa kesannya ketika di STPN? Happy? Happy pasti Pak, Hmm. karena saya awalnya nggak nyangka bakalan masuk sini, tidak terpikirkan, tapi ternyata bisa juga saya lalui selama 4 tahun, meskipun banyak susahnya, Oke, tapi senangnya juga lebih banyak lagi daripada susahnya. oke. Terima Susahnya kasih. apa susahnya? Jauh dari orang tua. Selama COVID tuh susah Pak, Oh, menurut iya, saya iya, kan iya. di dalam asrama kita jenuh COVID. Oke, oke ya. Dari mana sih? Dari Makassar Pak. Oh, Goa ya. Oke. Kami loh, Goa. Nasihat saya optimis ya menghadapi hidup. Kamu harus tahu bahwa Tuhan itu maha baik. Optimis menghadapi hidup, kemudian berjuang semampunya, perbaiki networking karena kamu kan nanti membangun karir lewat networking. Ya, sampai ke demikian kita akhiri. Terima kasih Pak Arno, Pak Gus. Siap. Terima kasih dan selamat siang. Oke. Ini keren banget.